semuanya, apa kabar? Ini Ibu Endang baru pertama kali ikut ya? Betul, pertama kali ikut. Baru pertama kali ikut. Gimana rasanya? eh Masih nano-nano. That's good. Muncul untuk dirilis, Bu. Ya siap dirilis. Apa namanya, sudah terasa sih, hanya saja rasanya belum 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 bisa dideskripsikan mungkin ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Apapun yang muncul, silahkan di open aja, ikuti Siap. aja prosesnya. Betul. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup, atau misalnya butuh bantuan, nanti kita ada grup coaching hari Minggu. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu, betul. Siap-siap. Siap, that's good. Insya Allah. Terima kasih ya Bu, sudah membantu diri sendiri, ya, membantu teman-teman yang lain, support energinya luar biasa. Iya, siap. Insya Allah. Oke. Memang niat dari awal dulu sering ikut semacam self help gitu karena memang saya merasa membutuhkan itu untuk banyak orang, utamanya untuk murid-murid saya awalnya gitu. Tapi ternyata baru ketahuan bahwa sebenarnya saya juga banyak pisan sampah, gitu. Biasanya gitu Bu, kitanya dulu. Oh iya, betul. Jadi mungkin sumbatannya masih terlalu banyak. Jadi belum belum ini ya. Meskipun rekamannya ya dari video YouTube kan saya baru menemukan apa YouTube-nya Mbak Lia ini kan baru sekitar 10 hari lalu ya. Baru Ya. sekitar 10 hari lalu mungkin. Kemudian eh, ambil yang gratisan, kemudian masih nggak ngeh ini ada apa aja sih kok kayaknya yang lain bisa berkomentar segala macam. Ternyata harus eh, ikut ke anggotanya di channelnya gitu kan. Sudah pun itu nanya ke Mbak Tami. Oke, sudah. Terus ada yang ini, ya udahlah ikut itu. Meskipun eh, kalian melatih juga untuk ini ya, eh, komit gitu ya. Sebulan penuh, Sebulan bahasa penuh Jawanya jangan sampai, beres-beres. jangan sampai kalau bahasa Jawanya anget-anget tai ayam itu loh. Artinya semangat di awal, tahu-tahu nanti enggak lah itu yang apa namanya, sekalian gitu ya, sekalian beberes bagian itunya gitu. Benar, 30 hari itu tujuannya itu supaya nggak anget-anget tai ayam. Ayam enggak anget-anget tai ayam. Eh, Kecenderungannya, saya ngaku aja kecenderungannya seperti itu kan. Ya mungkin kebanyakan teman-teman di luar sana itu seperti itu. Jadi ya sudahlah, ini saatnya saatnya untuk bersih-bersih sekaligus. Yuk, saya sering anget-anget tai ayam kan berarti sebetulnya menyimpan bagasi tertentu gitu ya. Kalau bersih kan nggak anget-anget tai ayam itu kan berarti menandakan ada kotoran gitu. Benar, itu yang kita sebut Menandakan tidak. resistance. Dan eh, kenapa saya mungkin dipertemukan Allah ke sini karena sejak Lebaran mungkin urusan kerjaan utamanya saya sangat resisten. Tahu ada kerjaan tapi malah freeze gitu ya. Semakin diingat pekerjaannya semakin stres karena tidak tercapai target atau mundur gitu kan. Tapi bukannya dihadapi malah resisten gitu yang Ya. PR yang sedang saya hadapi juga. PR-nya banyak itu pakai juga. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Ibu sudah ada di sini. Luar biasa. Good. So, kita akan mulai 4 menit lagi ya. Silakan teman-teman yang lain enjoy the ride. Satu hal lagi mungkin ketertarikan saya juga ini Coach Lianya senyum terus itu ya. Itu daya tarik tersendiri yang
Ya senyum terus itu loh. Saya sedang latihan senyum kok ya ketemu orang yang senyum terus. Kalau mengutip Mbak In kayak nggak ada masalah ya Bu, ketawa aja. Kadang-kadang kan kita suka khawatir misalnya berempati atau apapun ke orang kalau sambil tersenyum kalau kalau orangnya tersinggung misalnya ternyata enggak juga kan. Ternyata Ya, enggak juga karena bersih senyumnya karena tulus senyumnya. Ya, monggo sudah saatnya mulai barangkali saya segera. terima kasih banyak Ibu. Nanti kalau saya udah kebiasaan releasing, kayak kita aja ketawa-tawa gini Bu, nggak ada beban. Terima kasih.
Silakan Mbak Lucy. Kembali ya, siang. Selamat siang, Alhamdulillah. Silakan. Thank you, Mbak. Semuanya juga ya. Nah, terus kemarin gini, ini sharing juga nih, Mbak, dan cuma cerita ya. Terus kemarin Once upon a time ya Mbak. yes, kemarin kan ada sempat yang saya ikut yang tentang hasrat gitu ya. Itu enak banget gitu, Mbak Lia bilang bahwa ternyata hasrat nggak cuma milik kita, bisa aja hasratnya eksternal, tapi tuh tiba-tiba kayak tektok masuk ke internal kita gitu kan, dan itu terjadi happen. Udah, terus saya bilang, oh ya udah, saya terjadi begitu saja gitu ya. Terus besokannya saya nggak bisa ikut pas yang clean up. Padahal udah siap, tiba-tiba dipanggil meeting, ya ya udahlah, saya bilang gitu, apa yang terjadi terjadilah, yang penting ini udah seadanya. Pas udah malamnya saya lihat clean up, saya clean up dong. Itu saya langsung bilang gini, ini beda nih, gitu ya. Terus tapi polanya sama, patternnya sih Mbak Lia banget, apa clean up procedure yang kita punya sampai saya hafal kan udah ada di mana-mana tuh clean up-nya sama workshop khusus clean up juga. Ya. Terus karena saya sering clean up ya semua orang benda apapun karena sering kan kadang-kadang jadi kayak ini ya bawa sadar sendiri ngikutin. Terus pas kemarin kok enak banget gitu kayak saya jadi kayak meluas gitu loh Mbak. Itu yang saya rasain ya. Itu kok saya jadi meluas gitu. Padahal ini kan topiknya money makeover. Terus tiba-tiba jadi kemana-mana dan ya udah apa yang muncul aja saya keluarin semua gitu. Nggak cuma uang gitu kan. Terus esok paginya enak gitu bangunnya. Beberapa bulan terakhir itu kan saya memang lebih sering melakukan fifth way ya Mbak. Freeway atau yang self identity kan apa hmm, lebih ke sense of I gitu-gitulah yang ke kesadaran gitu. Tapi saya bilang gini, berarti kalau misalnya saya udah ngikutin yang Mbak Lia sekarang ini udah makin berkembang, saya Iya. pikir itu udah tadi udah itu udah yang paling enak banget di self identity gitu. Judulnya Iya. udah identity ya. Ngomongnya udah kesadaran mindfulness terus, tapi ternyata pas udah Iya. kesini, ay gile ini bener-bener. Luar biasa Mbak Lucy. Thank you Mbak. Thank you for sharing. Ya, thank you. Thank Ya. you. Silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Lia, halo semuanya. Halo. Makasih sharingnya Mbak Lucy. Tadi Mbak Lucy sempat mention soal rekaman Desire itu salah satu rekaman terfavorit aku ya. Aku udah denger 3 kali. Dan awalnya tuh kan kepikiran Desire. Aku tuh nggak invest apa-apa, nggak punya investasi. Tapi aku ingat aku investasi ke pekerjaan. Iya. Dan wah itu tuh tadi aku barusan bongkar ya. Ternyata banyak ini sih ya, banyak emosi yang terbongkar gitu ya. Bakal aku dengerin lagi sih sampai apa ya, nggak sampai apa-apa sih, cuman mau ngelepas aja gitu. Eh, Kalau untuk gain dari Money Makeover ini, minggu ini tuh aku banyak dapet ya gitu traktiran gitu, dibayarin transport, kayak waktu-waktu yang menyenangkan gitu loh. Em, Terus apa lagi ya? eh Kemarin juga kayak misalnya kemarin kita present terus kliennya nggak suka tapi nggak ada rasa kayak kecil hati gitu, kalaupun ada tuh ya udah lepas aja gitu. Ya bener sih, jadi lebih santai menghadapi semuanya gitu. Itu sih kalau aku. Jadi thank you Mbak Ayu sudah Kasih Mbak mendemonstrasikan. Lia ya, Thank you. kasih semuanya. Good. Silakan Ibu Enda. Baik, selamat sore Mbak. Selamat Ya, sore. So gimana so far? iya. Dan sebetulnya kalau bicara katakanlah ini mungkin begitu hari Selasanya dapat bonus satu bulan gaji cair gitu kan. Berikutnya begitu tutup Zoom, tiba-tiba ada WA dari Kemenristek Dikti diminta untuk ya seperti biasa bertugas. Dan luar biasanya tanggalnya pas pekerjaan yang lain selesai itu batasnya. Jadi artinya semua teratur sedemikian rupa itu sebetulnya banyak cuma ya itu tadi kayaknya ini kayak gini termasuk gen nggak ya?
Tadinya sekarang oke lah, baik. Paham. Sekarang sudah paham ya, ini ada lagi yang luar biasa. Siap, insya Allah begitu. Ya, terima kasih Ibu Endang. Sama-sama. Good. Silakan, Mbak Iin. Hey Coach, Halo. keren rasanya. Sekeren waktu releasing tentang takdir, karma, nasib. Ya. Jadi menyadari kalau misalnya ngomong, oh itu udah jalannya, oh itu memang harus dilakukan. Oh, rasanya jadi kayak layering gitu loh, pas lagi ketika di releasing pakai itu. Benar. Kita nggak benar-benar deal sama apa yang kita rasain, tapi kita melayernya dengan ya udah jalannya, ya emang udah nggak bisa diapa-apain. Jadi apatis sih sebenarnya, bukannya acceptance. Iya, jadi oh ya di situ tuh benar-benar ya itu tadi kita selalu memakai ini pengetahuan pinjaman. Tidak pakai kita benar-benar pengetahuan itu sendiri gitu. Semuanya pengetahuannya itu pinjaman. Betul, betul. Oke, thank you Coach. Enak banget. Thank you Mbak Iin. Silakan Nurul. Ya, halo, sore Kak Celia. Sorry Nurul. Ya, sore juga teman-teman. Ini aku ikutan 30 hari money makeover ya. Sebelumnya kan aku tahun lalu lebih sering ya daripada tahun ini. Tahun ini kan baru pertengahan tahun ini aja aku ikutan. Ini tuh sebenarnya aku ikutan kayak gini karena aku udah nggak mampu sendirian. Ya, apa ya, aku tuh ngerilis sendiri, tapi tuh akhirnya kayaknya tuh nggak lepas-lepas. Terus juga kayaknya lebih banyak pakai pikiran. Jadinya waktu pas ada 30 hari ini, aku ikutan, aku daftar ke Mbak Tami. Nah kan aku udah biasa ikut grup, jadi aku pikir dengan aku ikut grup, aku bisa ngangkat limitasinya lebih gampang karena ini kan rame-rame ya, kayak gitu. Terus juga selama 1 minggu ini aku udah ikutan 30 hari. Itu tuh yang aku rasain dari hari pertama, hari kedua itu tuh banyak lebih hari pertama, hari kedua itu lebih banyak nangisnya sih. Ternyata uang itu tuh sampai sebegitunya gitu sama aku. Terus kayak gitu, walaupun kemarin masih ada nangis-nangisnya, tapi nggak kayak hari pertama sama hari kedua gitu. Kemarin juga waktu pas clean up juga sempat juga ada yang ngerasa sedihnya karena bener-bener ngerasa ngekontrol banget uang. Terus juga di satu sisi juga aku ngerasa dikontrol juga sama uang. Itu sih. Terus juga apa ya namanya, kayak ngerasa sebelum kemarin ikut grup grup ini tuh kayaknya tuh aku ngerasa kok kayaknya aku gini banget sih, kok kayaknya hidup aku gini, kok kayaknya masalahnya muncul-muncul terus kayak gitu kan. Tapi pas saat aku ikut 30 ini, ya itu benar-benar cuma kayak muncul ya muncul aja, dan aku nggak terlalu apa ya, emang muncul tapi ya aku udah nggak terlalu ikutan gitu deh, kayak gitu pokoknya intinya. Nah, udah nggak membeli jualan pikiran ya? Iya, maksudnya kayak Nggak gitu. tertarik. Nah, terus kan biasanya setiap di kantor itu kan rame kan. Di kantor itu rame. Nah, ini juga termasuk gen aku juga sih. Karena walaupun di kantor aku tuh berisik, di meja sebelah aku, teman sebelah aku tuh dia nyetel lagu sambil nyanyi-nyanyi, tapi aku masih bisa ikut releasing di bangku sebelahnya. Tuh kayak gitu. Terus juga apa ya namanya? Terus sebelum aku ikutan 30 days, kebetulan aku tuh ada masalah sama saudara aku. Kayaknya aku tuh males banget ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Dia kan satu kerjaan juga kan sama aku, yang punya kantor. Nah, waktu yang pas lagi berjalan si 30 days ini,
ya aku ngobrol sama dia santai ya walaupun agak gimana gitu ya, tapi aku juga bisa tetap enak, apa sih namanya, kayak biasanya kan kalau itu baper, mungkin sekarang ini baper atau misalnya kesinggung tapi gampang banget di dropnya kayak gitu, nggak terlalu kayak yang ih kok gue gini banget sih, kayak gini banget kayak gitu-gitu. Itu sih yang paling aku rasain Ya, selama seminggu ini tuh aku ikutan kayak gitu Pak Celia. that's good, keren Nurul. Good games. Ya, Ya, udah nggak ada di victim consciousness lagi ya. Jadi nggak ada di kesadaran merasa korban. That's good. Ya, udah moving up. karena yang hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bikin menderita sih dan jadi capek Ya, sendiri. benar. Good games. Thank you for sharing, Nurul. Iya, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Good. Mbak Ika, jadi mau raising hands? Silakan. Halo, Mas Lia. Tadi Halo, jadi nggak? ada apa ini? Ikutan ini seminggu luar biasa ya. Aku jadi kayak apa? Kayak Dinina boboin. Sebelum-sebelumnya tuh kayak nggak pernah kalau apa ya tiba-tiba ngerasa relax di tengah hari tuh kayak ngerasa feeling guilty gitu ya. Tapi dengerin ikut Zoom gitu tuh bisa kayak apa sampai anak-anak dikirain tuh aku kayak lagi meditasi gitu ya. Antara tidur dan tidak. Tapi rasanya tuh di awan-awan aja gitu kayak lagi bermandikan cahaya gitu ya nggak tahu deh gitu pokoknya enak gitu ya enak banget gitu terus apa kerjaan tanpa disadarin gitu entah disadari atau enggak pokoknya semua kayak tadi ya Ibu Endang gitu ya itu tuh ya udah teratur aja gitu abis ini ada ini abis ini ada ini ada ini gitu tanpa harus di kontrol gitu ya tanpa harus wah aku nih gitu kan wah kalau nggak ada ini aku nih gitu ya jadi si polanya udah lepas loh Ya, kalau dulu kan kenceng banget ya ngerasanya kalau ya, nggak ada aku terus gimana kalau nggak ada ini gimana gitu tapi bener ya semua tuh udah memang udah ya apa ya masuk ke posnya masing-masing aja sih gitu terus ada kalau tentang uang ada ketakutan, ada apa gitu ya. Banyak yang muncul gitu ya. Oh ya udah gitu ya, dirilis aja sih, gitu, dengerin lagi gitu ya. Makin didengerin tuh makin ya itu ya berasa berbeda gitu. Oh iya ya gitu. Ada yang beda apa kayak clean up juga. Iya ya beda ya gitu ya. Apa yang beda tapi nggak tahu deh gitu ya nggak mau dipikirin gitu ya pokoknya enak aja gitu dengerin aja deh gitu yang muncul apa ya udah deh gitu sampai udah lupa tadi juga aku tuh mau ceritain apa ya udah kayak nggak keinget itu apa ya pokoknya enak aja sih gitu ya, terus aku paling favorit tuh yang kemarin ya tentang story itu tuh ya. apa ya eh dengerin itu sampai ketawa-ketawa gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Nurul bilang nangis pas aku tuh kayak ketawa-ketawa gitu, gak tahu deh gitu. Kita lihat di Ya. minggu depan gitu ya. Tapi enak banget sih gitu. Jadi dibongkarnya tuh emang pastinya spesialis bongkar gitu ya. Jadi ya udah gitu. Kayak tadi juga Mbak Iin bilang untuk jaga-jaga gitu. Oh iya ya ternyata saya masih nyimpan rasa ketakutan ketika apa nanti hal yang buruk terjadi gitu kayak COD nanti kalau gagal gimana padahal belum tentu gagal itu terus kenapa harus memproyeksikan itu gagal gitu kan jadi Ya. itu tadi langsung lepas gitu aja sih jadi kayak wow udah enak banget gitu sih jadi ringan ringan banget ya makin relax aja sih ngerasa seminggu ini tuh bener-bener relax gitu pasti ya That's good. terus ya itu ya kalau material seperti biasa itu diskon-diskon ya selalu dapat gede-gede gitu ya kadang sampai sampai siap sendiri beli beli susu protein kebetulan apa proteinnya kan kurang tuh dokter bilangin kamu proteinnya kurang harus minum Ya, suplemen gitu oh ya udah oke ya, belilah gitu ya nggak dengerin banget karena oh ya udah pokoknya aku butuh beli aja gitu ya terus ternyata hostnya bilang ini tuh lagi promo ya karena ada diskon ya udah deh pokoknya beli aja gitu begitu datang ternyata proteinnya gede banget tuh pikir cuma 500 gram dia bilang tuh 500 gitu yang datang 1,6
1,6 terus dapat potongan 95.000 dari 860 atau 870 itu cuma jadi 775 atau berapa deh gitu. Ya. Pokoknya fotonya itu gede banget tuh, sampai yang kaget. Oh gitu ya? Kok? Oh ya udah deh gitu. Oh ya udah mau ini ngapain diprotesin, ya udah nikmatin aja gitu. Terus udah gitu apa sih Noni gitu, Mami mau jeruk peras, jeruk perasnya habis, saudara datang dari Jakarta bawa dong sekantong jeruk manis-manis lagi. Oke. Pas perlu pas ada ya. Pas perlu pas ada gitu ya. Terus pas live gitu ya, pas live nggak ada yang nonton tapi tiba-tiba banyak yang check out gitu ya. Jadi even pas live nggak ada yang check tuh udah nggak bereaksi gitu, udah nggak, wah kenapa sih gitu ya. Biasanya kan pengen ngubah keadaan, yang ngelok gitu, bertanya-tanya kenapa ini gini, kenapa ini gini. Nah itunya yang kenapanya itu yang dilepasin. Jadi enak gitu ya. Tahu-tahu semalam dikasih dong satu orang check out 1 juta gitu, dan 1 juta lebih tuh sambil 1,2 atau berapa gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Apa sih yang mau diributin tuh apa gitu? Apa? Gak ada. Tinggal kayak ibarat kata tinggal duduk diam gitu ya, semuanya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Tadi pun gitu ya, ke pagi-pagi ke pasar gitu ya, pasar yang lagi happening gitu, nggak dapat parkir tuh, udah yang kesana ke depan. Aku bilang sama anakku, si Noni udah bilang, Mami kita nggak dapat parkir ya, ntar juga dapat. Aku cuma bilang gitu ya, balik ya penuh gini, ya udah deh bodo amat gitu ya, pokoknya udah kalau nggak dapat ya udah kita pulang lah, udah deh gitu, paling gampang gitu kan. Ya udah dapat terus tahu dapatnya dong persis di depan pasarnya, pintu masuknya. Padahal dari ujung tuh ya udah semua penuh gitu ya, ini persis di depan pasar yang persis gitu. Kejadian jemput sekolah juga gitu, karena kebetulan ternyata bubarnya jam anak TK sama anak SD SMP itu barengan semua, jadi semuanya itu penuh. Selama muter tuh waduh, wah kenapa banyak mobil gitu ya, udah deh gitu ya, masuk aja deh, masuk gitu. Terus kata satpamnya, udah depan bu, kalau nggak ada juga sampai ujung. Ya udah deh gitu, saya bilang gitu, sampai ujung. Bener dong, bener-bener sampai ujung pintu hallnya anak TK keluar. Jadi udah pas mobil keluar udah pas aja udah masuk gitu terus sama seminggu gitu. Jadi apa yang mau diributin gitu. Jadi tenang, nggak perlu berebut semua kebagian. nggak perlu diatur-atur. Aku selalu ikut kata-kata coachnya, bagi-bagi duit itu ya, tenang, semua pasti kebagian. Nah kebagian pas jatuh uang jatuhnya lu pasti dikasih kok gitu, jadi tenang, semua kebagian. Jadi oh ya udah gitu ya, nikmat aja gitu. Pas pada waktunya sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita misalnya kita kan udah jaga-jaga nih, nanti dapat nggak ya parkir, nanti dapat nggak, pas pada waktunya di situ dapatnya, udah gitu aja. Jangan percaya kata saya ya. Silakan buktikan sendiri. Karena ini Baika tadi cerita ya, kalau di keluarga saya itu kalau misalnya lagi hari raya gitu ya, selalu bagi-bagi duitnya, dilempar-lempar gitu, sebar-sebar duit jatuh dari langit gitu, nggak ada yang rebutan, ya udah yang datang di kaki ya udah itu gitu. Terus kalau yang nggak kedapatan ya nanti dikasih gitu. Jadi nggak pernah ada sense of scarcity gitu, dari kecil udah diajarin gitu dari zaman opa-oma saya zaman dulu. Jadi ya udah gitu, kalau ada di sebelah situ dia yang ambil ya udah ambil aja gitu, jadi nggak ada berebutan gitu. Jadi iya, makanya aku selalu keinget itu tuh. Selalu keinget itu. Kosnya kan waktu itu di IG story kan ya, jadi kayak oh iya ya bener banget itu, tenang, semua pasti kebagian gitu. Jadi pas aja gitu, emang bener sih gitu. Jadi mau kerja mau apa gitu ya. Berapa sekali? Cuma 5.000. Nggak dapat. 5.000 doang katanya. Nah, kami nggak dapat yang gede dapat, nanti yang gede dapat. Belum dapat? Yuk. Sana terus. Terus. Lalu Alika nyampe.
Naikkan nih kaki. Terus. Kalau ngantri aku mau. Ayo. Udah? Ya. Udah dapet belum? Aja. Belum. Tadi coachnya juga bilang kalau pas emang lagi sedih ya munculnya aja, sambut aja, kenapa gitu ya, nggak usah apa. Jadi sekalipun itu apati juga, oh ya udah gitu ya. Langsung kayak hilangnya kayak bubble aja sih, cetus gitu langsung hilang gitu tiba-tiba. Oh ya udah gitu. Kayak tadi Noni juga, mami nggak marah, nggak, udah nggak apa-apa, good gitu. Jadi udah cepet gitu, udah nggak usah diromantisasi lagi gitu sekarang gitu. Oh ya udah, apa yang muncul ya udah sambut aja gitu, terus ya udah dilepas aja. Jadi enteng ya gitu. Saya sih ngerasain ini berbeda banget sama workshop sebelumnya gitu ya. Nggak tahu ya, selalu excited saya sih ngikutin workshop dari Sedona gitu. Brilian idenya Coach ya. Ada aja gitu ya. Pikir yang bakal gimana gitu. Oh malah ternyata enak tuh gitu. Semakin dengerin, semakin apa ya itu ya. Oh ini aku nggak denger. Oh ya mungkin masih tuh lagi ketiduran atau apa. Tapi ya udah deh gitu. Jadi enjoy aja sih gitu. Mau di tengah keramaian, mau lagi nyetir, mau lagi apa gitu ya. Nikmat aja sih gitu. Sampai si Noni juga hafal. Oh itu Mami Headshot katanya gitu. Dia sampai gitu. Ya gitu. Kalau Noni itu manggil saya Mami Hecok ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Iya. Jadi dia kalau lihat di layar ada coachnya udah hai I love you gitu. Dia udah heboh sendiri. Jadi kalau dengerin di mobil tuh udah tahu Mami Hecok ya, iya gitu. Jadi dia udah ngerti, terus dia yang jawab iya boleh, iya sekarang gitu. Jadi dia udah. Bahkan kemarin dia presentasi kan ujian akhir ya, anak TK ini ternyata lucu, dia disuruh presentasi gitu ya. Terus saya bilang, Noni udah siap gitu? Siap dong kata dia bilang gitu. Terus kata Miss-nya, Noni mah nggak perlu disuruh ya kata dia bilang, langsung angkat tangan, dia langsung berbagi dan ya udah semuanya menikmati katanya gitu. Pakainya bahasa Inggris fluent banget ya Inggrisnya gitu. Oh ya udah gitu, dilatih emang enggak kan saya bilang gitu. Abisnya saya bilang, Noni ayo kita berlatih. Nggak usah Mami, tenang aja gitu, let it happen katanya. Oh ya udah deh gitu ya. Kebanyakan denger Mami Hecok nih kayaknya Noni. Jadi dia udah yang paling nyantai, anak lain, mama lain sampai ngomong, Ci ini jadi gimana? Nggak tahu itu latihan nggak anaknya? Kagak kata saya bilang gitu. Nah anaknya bilang let it happen kata dia itu. Ya udah kata saya bilang gitu. Jadi saya nggak ngeributin lagi. Jadi ya udah gitu. Terus Miss-nya cerita sendiri good ya tadi dia bilang gitu. Dia menyampaikan dengan apa ya? Langsung tunjuk tangan katanya dia bilang gitu, nggak malu-malu gitu. Oh ya udah gitu. Saya bilang ya udah, apa yang harus dikhawatirin sih gitu ya? Nggak ada. Biarkan saja gitu. Yang muncul ya udah, dia muncul aja. Nggak apa-apa ya. Thank you lah workshopnya. Thank you. Good gains, thank you Mbak Ika. Ya, so Noni ini beruntung ya, dari umur 4 tahun udah jadi klien saya, soalnya jadi dia kayak gini nih. Nggak perlu kayak kita yang drama dulu, kejedot baru releasing. Ya, walaupun nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, semua sudah apa adanya. Ya. So, thank you banget teman-teman ya. I love you all very much.